Ada jadwalnya. Jadwalnya. Saya sedang rumpi sama Pak RT ini. Ngomongin banyak hal tentang pembangunan desa. Oh iya kali ya. Benar banget. Pembangunan lingkungan loh. Ah, pembangunan lingkungan betul. Pembangunan desa melalui lingkungan. Betul tuh. Iya. Anjing ayah di bumi teh maksudnya seperti Yang saya tahu orang ini nih itu Habib Syekh Rel. Karena dia deket rel. Dulu sempat komunikasi dengan saya orang ini. Lama lah, cukup lama. Nomornya juga masih ada. Dan sekarang dia mereaksi wakil ketua PWNU ya. Persoalan Habib Syekh. Jadi berbuntut panjang ya. Karena syair itu mungkin kalimatnya sederhana, tetapi punya makna yang menyeleweng dan punya maksud tujuan tertentu. Kalau baik oke, tujuannya mempersatukan. Tujuannya bahwa semua umat Islam itu kullu muslimin ikhwatun. Oke, kalau tujuannya seperti itu tak jadi soal. LDII bolone NU, Habib Rizik gurune NU. Ada orang-orang NU yang berguru kepada Habib Rizik, ada. Cuma kita harus jujur mengatakan itu pasti minoritas. Pasti yang belum khatam ke NU-nya. Kenapa? Karena kita melihat fakta bagaimana Rizik Syihab kepada pemimpin Nahdlatul Ulama. Bukan hanya satu orang, kan hasil Bahsul Masail yang melahirkan Islam Nusantara. Islam di Nusantara. Apa Rizik Syihab tuduhkan? Hati-hati nih, konsep ini jangan sampai kita Islam itu hanya satu. Nanti akan ada Islam Eropa, nanti kalau bakal ada Islam Jepang, nanti bakal ada Islam. Astagfirullahaladzim. Ini akidah baru nih. Islam yang ada di Nusantara sesimpel dan sesederhana itu. Lalu orang-orang seperti Rizik Syihab itu seolah pura-pura tidak paham. Maka kita nggak suka. Mayoritas orang itu saya yakin pasti nggak suka. Apalagi Gus Dur itu, ya, yang kita yakini sebagai waliullah. Apa Rizik katakan? Buta mata, buta hati, Pak. Itu Rizik tuh. Maka wajar bila Habib Syekh menyanyikan Habib Rizik gurune NU. Nah, ada banyak orang NU yang marah, merasa dilecehkan dan direndahkan. Kepada Kiai Said Akil Siraj, tuduhannya gila-gilaan. Rizik dan kawan-kawannya. Begitu, ya. Jadi bukan karena benar-benar kebencian tanpa ada alasan, tanpa ada asbabun nuzul. Ada asbabun nuzulnya, kuat, rasional, dan itu fakta. Bukan opini, bukan framing, bukan. Ini fakta. Coba kita dengarkan dulu nih. Syekh Rel. Dulu masih Habib, entah sekarang masih Habib atau tidak. Karena channel YouTube-nya dulu itu Habib Syekh Rel, sekarang jadi HRS apa HSR. Kacau. Ini kan kalau kayak gini kan gagal paham ya berarti ya. Yang lebih parah lagi adalah apa yang dilakukan oleh oknum habaib dari Solo yang suka melantunkan selawat. Oknum habaib, gak usah sebut oknum, soalnya jelas ini orangnya hanya satu orang. Kecuali kalau masih banyakkan orang, keroyokan, pemukulan, dan lain sebagainya, baru disebut oknum. Ini jelas satu orang, yaitu Habib Syekh Solo, Habib yang dari Solo. Jadi Habib Syekh Solo ya. Kemudian ada syairnya bahwa Habib Rizik adalah gurunya NU. Ini adalah bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap para muassis Nahdlatul Ulama, terhadap kiai-kiai NU, terhadap ulama-ulama NU, terhadap guru-guru NU. Tidak ada unsur kebencian, penghinaan terhadap orang-orang ataupun muassis-muassis NU. Ya, orang yang di dalam NU, kepengurusan NU, muassis NU tidak ada. Melainkan itu hanyalah penghormatan. Ingat, perlu saya kasih tahu kepada Anda bahwa Habib Rizik juga
banyak saudara-saudaranya itu dari kalangan orang NU. Ya, masih banyak keluarga kerabatnya, tetangganya dan lain sebagainya dari kerabatnya orang-orang NU. Dan NU dengan Habib Rizik itu tidak ada masalah. Santai aja untuk menanggapi hal seperti ini. Jadi Anda mungkin terbawa dengan suasana PWI Ba'alawi, ya. Jadi Anda mengungkapkan bahwasanya ini kelakuan oknum, padahal itu video udah 10 tahun yang lalu. Ya 8 apa 10 tahun yang lalu. Tapi baru diramaikan sekarang aja, ya. Jadi biasa-biasa aja sih, nggak usah terlalu lebay. Karena apa? NU tidak pernah punya guru yang namanya Habib Rizik. Sekali lagi, NU tidak pernah punya guru yang namanya Habib Rizik. NU tidak pernah punya guru yang namanya Habib Rizik, tapi ada orang-orang NU yang berguru. NU tidak punya guru yang namanya Habib Rizik, tapi banyak orang-orang NU yang mereka itu menjadikan Habib Rizik sebagai guru. Banyak orang-orang NU yang mengutarakan bahwasanya Habib Rizik adalah gurunya. Banyak orang-orang NU yang mereka ngaji kepada Habib Rizik. Selama hal kebaikan, kenapa tidak kita dukung? Kecuali kalau Habib Riziknya bersalah, sangat-sangat bersalah, tidak bisa dimaafkan dan harus bagaimana, nah itu urusan Anda. Tapi kalau hanya syair, itu hanya perumpamaan aja, penghormatan aja, nggak usah terus diputar-putar, karena pada dasarnya ini adalah kebencian yang kita lihat, ya. Yang suka menghina ulama NU, yang suka menghina Gus Dur dan lain sebagainya, ini bukan guru NU. Apakah saudara akan rela dikatakan bahwa Habib Rizik adalah gurunya NU? Saya rela-rela aja, soalnya banyak orang-orang NU yang juga berguru sama Habib Rizik. Emang lu doang yang merasa NU? Saya kadang heran dengan orang-orang macam ini, ya, rasa paling NU gitu. Saya sendiri NU, tapi alhamdulillah saya sangat menjaga persatuan dan kesatuan. Saya sangat menghormati siapapun itu kiainya, siapapun itu habaibnya, siapapun itu ustadznya. Ya, selama menjaga persatuan, ceramah-ceramahnya tidak memecah belah dan satu sama lain. Ya, untuk menjaga kerukunan, untuk menjaga kesatuan, persatuan dan lain sebagainya kita dukung. Ya, tidak ada langkah-langkah kita untuk mundur. Tentunya kalau orang waras pasti tidak rela dan tidak terima kalau Habib Rizik adalah gurunya NU. Saya waras. Ya. Ini kata-kata, andai kata ada orang NU yang mendukung Habib Rizik gurunya NU seperti itu, berarti orang itu stres. Ya gitu kan, dibalik aja, ini main kata, dia ini main kata. Jadi untuk menanggapi hal seperti ini tidak terlalu, jangan terbawa emosi. Mari saudara, sadarlah, kita sedang dikerjai oleh oknum-oknum habaib. Sadarlah, ayo bangkitlah sekarang, mumpung belum terlambat. Bangkit dan sadarlah. Lawan bersama-sama terhadap bentuk pengkaburan sejarah yang dilakukan oleh oknum habaib. Ya begitulah. Tidak ada yang namanya pengkaburan sejarah, tidak ada. Sejarah mengungkapkan. Andanya aja yang terlalu lebay ya untuk menanggapi hal ini. Ya mudah-mudahan ini sebagai informasi bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu. Jadi gini ya, sekali lagi. Ini bukan ngomong wakil ketua PWNU itu tanpa asbabun nuzul yang jelas. Asbabun nuzulnya kuat sekali. Ya, dan itu pasti bakal bisa dipahami kok oleh kita semua. Dan saya orang yang dari dulu selalu mengkanter narasi liar Kang Rizik. Dari dulu sebelum ada polemik nasab. Keterlaluan lah. Ya, kalau ngomong itu kan ya benar-benar sok paling mewakili, punya mandat dari Allah untuk ngomong dan orang lain salah. Itu fakta loh. Jadi rasional, wakil ketua PWNU ngomong demikian itu rasional. Wajar. Habib Syekh ditolak acaranya karena menyanyikan itu wajar. LDII bolone NU. Tahu kan LDII bagaimana? Siapa, kelompok apa, punya ideologi seperti apa? Oke, kalau kemudian orang memahami bahwa ini sesama orang Islam. Jangan dong saling menyudutkan, saling memfitnah, membenci, kita berangkulan. Oke. Saudara kita semuslim. Tetapi coba
Bagaimana kalau ada orang yang memahami bahwa ideologi orang LDI itu direstui oleh orang-orang NU. Gerakan ideologinya apa sih LDI? Tahu nggak? Bercita-cita apa di Republik ini? Mendirikan negara Islam. Bukan tidak suka, bukan tidak mau, saya juga orang Islam kok. Tetapi ini sudah menjadi konsensus bersama para pendiri bangsa, termasuk di dalamnya ulama. Kita itu di bawah naungan Pancasila. Ya. Payungnya Pancasila menaungi seluruh agama, suku, dan budaya. Itu di dalamnya ulama. Sementara ada sekelompok orang yang ngotot mendirikan negara Islam. Tidak punya catatan sejarah ikut memerdekakan. Sekarang sok-sokan mau ngatur negara ini. Ada orang-orang HTI, ya termasuk FPI. Tujuannya NKRI bersyariah. Nah, udah dibedah itu sama Najwa Shihab itu. Ada kok dari ADART-nya tertulis. Makanya wajar dibubarkan oleh negara. Karena punya landasan ideologi yang bukan Pancasila. Begitu ya, rasional. Jadi bukan tidak rasional. Bukan, ini demi kewaspadaan, kehati-hatian. Udah kita pisahkan aja. Mana kelompok orang yang punya landasan ideologi Bhinneka Tunggal Ika disandarkan pada Pancasila. Mana sekelompok orang yang di belakang tempurung otaknya pengen mendirikan ideologi selain daripada Pancasila. Udah kita harus pisahkan, harus kita bedakan. Oke, kita kawan, tetapi di sisi lain kita beda gitu loh. Dan justru saya komitmen saya akan melawan kelompok-kelompok itu. Itu. Jadi oke lah ada yang biasa menanggapinya, ada yang frontal perlawanan karena mereka pun kadang-kadang frontal. Ingin menegakkan apa yang menjadi ideologi mereka. Begitu. Gitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.